Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesenjangan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga akses terhadap layanan kesehatan. Kesenjangan bukan sekedar perbedaan angka atau data, tetapi realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang tertinggal. Inilah dia topik pembahasan saya hari ini. Perkenalkan, saya Anja Mahara dengan NPM 22081081183. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul pengelompokan wilayah berdasarkan indikator sosial, ekonomi, dan kesehatan di Jawa Timur menggunakan metode Cummins clustering. Latar belakang, pembangunan berkelanjutan membutuhkan analisis menyeluruh terhadap aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan untuk mengatasi ketimpangan yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Sebagai salah satu provinsi terpadat di Indonesia dengan populasi 40,67 juta jiwa, Jawa Timur menunjukkan keragaman kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan yang signifikan. Kompleksitas ini menjadikan analisis mendalam dalam sangat penting untuk memahami ketimpangan antar wilayah dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sih kita pola pengelompokan wilayah di Jawa Timur ini berdasarkan indikator sosial, ekonomi, dan kesehatan menggunakan metode Cummins clustering. Kemudian yang kedua ada apa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan untuk mengatasi ketidaksemarataan sosial, ekonomi, dan kesehatan di Jawa Timur berdasarkan hasil pengelompokan wilayah tersebut. Yang kedua ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengidentifikasi pola pengelompokan wilayah di Jawa Timur berdasarkan indikator sosial, ekonomi, dan kesehatan untuk menentukan kebutuhan khusus dari setiap klaster wilayah. Yang kedua ada memberikan rekomendasi terhadap yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Manfaat penelitian yang pertama adalah memberikan panduan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun program yang inklusif dan berkelanjutan sesuai kebutuhan wilayah. Yang kedua adalah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur secara merata dengan memahami perbedaan dan ketidakseimbangan yang ada. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, data mining. Data mining ini adalah proses yang bertujuan untuk menemukan pola, tren, dan hubungan penting dari sejumlah besar data yang tersimpan di repository. Nah, dengan menggunakan data mining ini, dia akan melakukan pengenalan pola serta teknik statistik dan matematika. Proses ini dia menyaring dan menganalisis data secara efektif. Data mining juga berfungsi untuk menemukan pola atau informasi yang menarik dari data yang telah terpilih. Clustering atau clusterisasi adalah proses membagi objek dalam satu data menjadi beberapa kelompok homogen. Nah, yang merupakan salah satu metode pembelajaran yang pelajaran tanpa penguasaan yang tidak perlu fase pembelajaran. Clustering adalah teknik yang digunakan untuk mengelompokkan objek berdasarkan informasi yang ada dalam data dengan tujuan memaksimalkan kesamaan antar data atau objek dalam satu kelompok dan meminimalkan kesamaan antar kelompok yang berbeda. Yang ketiga sosial. Nah, sosial ini dia berasal dari kata so, so, socius ataupun socio yang berasal yang artinya tuh dia bersama-sama, bersatu, terkait, sekutu ataupun berteman. Nah, secara umum sosial ini dapat didefinisikan sebagai hal-hal nih yang berkaitan dengan masyarakat ataupun perilaku umum dalam kehidupan bermasyarakat. Ekonomi. Nah, ekonomi merupakan faktor krusial nih dalam menentukan kemakmuran suatu negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, usaha-usaha seperti mikro kecil dan menengah itu seperti UMKM itu memiliki peran yang signifikan nih dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta berkontribusi pada ekonomi sosial. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan ini merupakan keadaan di mana mencakup dari fisik, mental, dan sosial. Nah, sehingga orang tuh dapat menjalani kehidupan itu secara produktif,
produksi secara sosial dan ekonomi. Kesehatan juga itu menggambarkan seseorang yang dari semua aspek dan juga mencakup tingkat fungsional serta efisiensi metabolisme organisme sering dikali dikaitkan dengan manusia. Kemudian ada Cummins. Cummins merupakan algoritma clustering yang sederhana dan populer. Nah, algoritma ini dia mengatur data dalam jumlah cluster yang sudah ditentukan sebelumnya. Prosesnya itu pertama menentukan jumlah cluster, habis itu memilih titik awal dari masing-masing cluster dan setiap data itu kemudian dikelompokkan ke cluster dengan senteroid terdekat. Nah, dalam penelitian ini Kak, saya menggunakan data sekunder di mana ini adalah terkait dari sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan indikator sosial, ekonomi, dan kesehatan di Jawa Timur. Data ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ada indikatornya ada tiga, ada ekonomi, kesehatan, dan sosial. Nah, di data ini saya mengambil data variabel-variabel itu dari dari peta ketahanan dan kerentanan pangan. Ini merupakan variabel yang saya gunakan ada NCPR, ada pengeluaran pangan, tanpa listrik, air bersih, nama sekolah perempuan, rasio tenaga kerja, kesehatan, angka kesakitan, dan stunting. Ini adalah merupakan prosedur analisis mulai dari pengumpulan data, menentukan steroid awal, menghitung jarak, menghitung rata-rata, memeriksa perubahan posisi steroid, hasil clustering Cummins, analisis hasil clustering, evaluasi hasil clustering, dan kesimpulan. Dan ini merupakan diagram alir, dan ini adalah daftar pusaka. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.